Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani Kusuma Dewi dengan nomor NIM 102212554 dari kelas kelima 20 AR Universitas Teknologi Digital. Saya ingin mempresentasikan hasil jawaban EAS saya untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Di sini soalnya ada sebuah perusahaan garment yang bernama PT Deliza Outlet menjual fashion Korean style yang berlokasi di Cilengsi, bermaksud untuk membuka sebuah kantor cabangnya di Cilencing pada tanggal 2021. Oleh karena itu, PT Deliza Outlet mengirim beberapa hal sebagai modal awal kantor cabang di Cilincing. Di antaranya ada uang tunai dan peralatan. Uang tunai di sini sebesar 5 juta dan peralatannya sebesar 5 juta. Adapun buku besar milik PT Deliza Outlet pada tanggal 1 Januari 2021 sebagai berikut. Ada kas sebesar 6 juta, lalu piutang dagang 2 juta, persediaan barang dagang 80 juta, peralatan 11.500.000, lalu ada tanah sebesar 65 juta, hutang kantor pusat 45 juta, lalu ada agio saham 124.500.000, dan selanjutnya yang terakhir ini ada pertanyaan jurnalnya. Pada tanggal 10 Januari 2021, kantor cabang ini membeli peralatan sebesar 650.000 secara cash. Lalu pada tanggal 13 Januari 2021, kantor pusat menjual barang dagang kepada anak cabang, berarti anak cabang yang di Cilengsi, sebesar 50 juta dengan HPP 25 juta secara kredit. Lalu tanggal 14 Januari 2021, kantor cabang menjual barang dagangnya kepada konsumen sebesar 150 juta dengan HPP-nya 50 juta secara kas. Tanggal 31 Januari 2021, kantor pusat membayar gaji sebesar 1.500.000 melalui kas. Lalu tanggal 31 Januari juga kantor cabang membayar gaji sebesar 1.500.000 melalui kas. Pada tanggal 2 Februari, kantor pusat menjual 200.000 obligasi ke publik dengan bunga 10% dan jangka waktunya itu 10 tahun. 1 tahun setelah terbit, kantor cabang ini membeli 21.000 lembar dengan harga 21.500. Lalu tanggal 5 Februari 2021, kantor pusat menjual tanah kepada kantor cabang dengan harga 100 juta, dengan harga perolehannya ini 75 juta. Dan yang terakhir 1 Maret 2021, ekuitas pemegang saham anak cabang terdiri dari 110 juta modal saham dan 20 juta laba ditahan, dibayar dividen tanggal 1 Mei 2021 sebesar 16.667.000. Lalu yang kedua ini tanggal 1 Agustus sebesar 16.667.000. 1 Juli 2021, induk menjual perusahaan memperoleh 90% saham anak cabang dengan nilai bukunya itu sebesar 60 juta. Di sini saya akan membuat general ledger, trial balance, laba rugi, dan neracanya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang general ledger, di mana di tanggal 1 Januari 2021 ini PT Deliza Outlet ini mengirim modal awal ke kantor cabang. Maka di sini muncullah jurnal kas secara kredit dan peralatan 15 juta dan 5 juta, dan menjadilah hutang kantor pusat sebesar 20 juta. Lalu yang kedua ini ada peralatan pada kas, dikarenakan di sini
kantor cabang membeli peralatan sebesar 650.000 secara kas. Lalu pada tanggal 13 Januari 2021, di sini ada piutang dagang pada penjualan dan HPP pada persediaan dagang dikarenakan kantor pusat menjual barang dagang kepada anak cabang sebesar 50 juta dengan HPP-nya 25 juta secara kredit. Lalu ada kas pada penjualan dan HPP pada persediaan barang dagang dikarenakan pada tanggal 14 Januari 2021 kantor cabang menjual barang dagang kepada konsumen sebesar 150 juta dengan HPP 50 juta secara kas. Lalu ini tanggal 31 yaitu kantor pusat membayar gaji sebesar 1.500.000 melalui kas. Berarti PT Deliza Outlet-nya yang membayar gaji. Lalu tanggal 31 juga kantor cabangnya pun ikut membayar gaji sebesar 1.500.000. Selanjutnya di tanggal 2 Februari 2021 itu kantor pusat menjual obligasi ke publik dengan harga 21.500, maka mendapat keuntungan 500 karena harga yang dia belinya itu 21.000. Selanjutnya di sini ada piutang usaha pada tanah dan laba lain-lain, yaitu dikarenakan pada tanggal 5 Februari kantor pusat ini menjual tanah kepada kantor cabang dengan harga 100 juta dengan harga perolehannya itu 75 juta sehingga mendapatkan keuntungan atau laba itu sebesar 25 juta. Lalu di sini ada penjurnalan yang terakhir tanggal 1 Maret 2021, yaitu pada tanggal 1 Maret 2021 ini ekuitas pemegang saham anak cabang terdiri dari 110.000 modal saham dan 110 juta modal saham dan 20 juta laba ditahan, dibayar dividen tanggal 1 Mei 2021 sebesar 16.667.000 dan 1 Agustusnya ini dibayar juga sebesar 16.667.000. Pada 1 Juli 2021 ini, induk perusahaan memperoleh 90% saham anak cabang dengan nilai bukunya ini sebesar 60 juta. Dengan perhitungan seperti ini. Di sini perhitungan alokasi pendapatan berdasarkan penjualan perusahaan anak. Itu perusahaan induk ini ada 100 juta. Maka perhitungannya ini, kepemilikannya ini 100 juta dikali 6/12 dikali 90%. Karena kantor pusat ini kepemilikannya sebesar 90%, maka di sini ditulis dengan 90%. 6/12 ini dari tanggal 1 Mei. Lalu dengan hasil 45 juta. Nah, di sini juga ada saham minoritas. Saham minoritas ini biasanya sih kurang dari 20%. Perhitungannya sama 100 juta dikali 1 tahun. Tetapi dikali 10%. 10% ini dari sisa 90%. Maka hasilnya 10 juta. Lalu pendapatan sebelum akuisisi di sini 100 juta dikali 6/12 dikali 90%. Maka hasilnya 45 juta. Lalu setelah dikonsolidasi, pendapatan terpisah induk perusahaan ini ada 50 juta, ini seperti yang di soal, ditambah pendapatan dari anak perusahaan yaitu 45 juta. Ini yang ini, berasal dari yang ini. Lalu pendapatan bersih induk
dijumlahkan menjadi 95 juta. Lalu ini di sini ada pendapatan bersih konsolidasi. Pendapatan sebelum akuisisinya ini 45 juta dari sini. Dan pendapatan saham minoritas itu berasal dari sini, 10 juta. Nah, maka muncullah jurnal yang seperti tadi muncul di General Ledger. Ini modal saham, laba ditahan, pendapatan sebelum akuisisi, pada dividen, investasi dalam saham, dan saham. Modal sahamnya ini sebesar 110 juta, lalu laba ditahannya 20 juta. Selanjutnya ada pendapatan sebelum akuisisinya ini 45 juta di debit, dan dividen sebesar 15 juta di kredit. Investasi dalam sahamnya 60 juta, sahamnya 100 juta. Selanjutnya ini ada FIFO table. Kita tinggal masukin rumusnya aja. Ini rumusnya. Sehingga muncullah di sini FIFO table-nya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan trial balance atau neraca saldo. Di sini ada kolom nomor, nama perkiraan, saldo awal, debit dan kredit, serta saldo akhir. Di sini yang pertama ini saldo awal. Saldo awal ini kita ambil dari buku besar buku besar yang ada di soal. Selanjutnya untuk debit dan kredit ini saya memasukkan rumus if error dan VLOOKUP. Di kolom kredit juga sama, saya memasukkan rumus if error dan VLOOKUP. Selanjutnya di sini ada saldo akhir. Saldo akhir ini ditambah dan dikurang karena akun kas ini bertambah di debit lalu berkurang di kredit. Maka perhitungannya ini saldo awal ditambah debit lalu dikurang kredit. Jadi 6 juta ditambah 150 juta dikurang dengan 18 juta 650 ribu, sehingga saldo akhirnya sebesar 137 juta 350 ribu. Sama seperti cara selanjutnya, dikarenakan sama, saya akan melanjutkan dari hutang kantor pusat. Dikarenakan perhitungannya ini, kalau hutang kantor pusat dikarenakan berkurang di debit dan menambah di kredit, maka perhitungannya ini seperti ini, dikurang dulu baru ditambah. Jadi saldo awal dikurang debit lalu dikurang kredit dan muncullah saldo akhirnya sebesar 25 juta. Jadi 45 juta dikurang 20 juta lalu ditambah di sini 0, maka 25 juta. Cara perhitungannya sama sampai ke akun nomor 513, yaitu penyusutan peralatan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan laba rugi. Laba rugi ini yang masuk hanya dari penjualan sampai penyusutan peralatan saja, dimana harus dipisahkan antara pusat dan cabang, lalu kita menghitung jumlah totalnya. Di sini penjualannya itu sebesar 200 juta, dimana tadi di soal itu ada pusat melakukan penjualan barang dagang kepada anak cabang sebesar 50 juta. Lalu cabang melakukan penjualan barang dagang kepada konsumen ini sebesar 150 juta. Maka jumlah totalnya ini 200 juta. Lalu ada HPP dengan total 75 juta. Pusat itu menjual barang dagang itu kepada anak cabang, tadi HPP-nya 25 juta. Lalu cabang menjual barang dagang kepada konsumen, HPP-nya itu sebesar 50 juta. Maka totalnya 75 juta. Di sini beban gaji 3 juta.
Karena pusat tadi ada membayar gaji sebesar 1.500.000 dan cabang juga ada membayar gaji sebesar 1.500.000. Maka di sini totalnya 3 juta. Di sini labanya secara total ini 122 juta. Dan ini pusat dan cabang juga kalau dijumlahkan ini sama balance sebesar 122 juta. Di sini ada bagian terakhir yaitu neraca, di mana di sini ada kolom nama perkiraan, total, pusat dan cabang. Jadi total ini didapat dari saldo akhirnya trial balance. Lalu kita akan menentukan mana bagian pusat, mana bagian cabang. Di sini ada kas. Pusat itu minus 10.500.000, lalu cabang 147.850 juta. Maka totalnya secara keseluruhan 137.350.000. Lalu di sini ada piutang dagang milik pusat sebesar 52 juta. Lalu ada piutang usaha milik pusat juga ada 100 juta. Investasi dalam obligasi milik cabang yaitu minus 500. Investasi dalam saham milik cabang minus 60 juta. Lalu ada dividen milik cabang juga minus sebesar 15 juta. Di sini ada pendapatan sebelum akuisisinya itu cabang itu tadi 45 juta, maka di sini dimasukkan. Saham juga ada minus 100 juta milik cabang. Lalu peralatan ini pusat mempunyai 6.500.000 dan cabang ini mempunyai 650, maka totalnya 7.150.000. Sehingga di sini total aktifanya ini sebesar 166.499.500. Di sini juga kalau dijumlahkan juga sama sebesarnya. Jumlahnya sama. Selanjutnya di sini akan menghitung pasifanya. Hutang kantor pusat ini 25 juta. Lalu ada modal saham milik cabang minus 110 juta. Agio saham milik pusat sebesar 124.500.000 yang tadi ada di buku besar. Lalu ada laba ditahannya di sini milik cabang minus 20 juta. Laba lain-lainnya 24.999.500. Di sini juga ada laba tahun berjalannya. Cabang itu sebesar 98.500.000 dan pusat itu sebesar 23.500.000, sehingga total ini 122 juta. Total pasifa secara keseluruhannya ini ada 166.499.500. Ini juga sama kalau ditambahkan. Jadi total aktiva dan pasifanya ini balance antara milik pusat dan milik cabang. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.